Nasib kita pada Allah luar biasa. Ada seorang syekh, saya dengarkan ceramahnya, menarik sekali. Saya tidak tahu orang itu siapa, tapi cuplikannya saya dapatkan dari seorang teman dari Jeddah yang mengirimkan ke saya. Orang ini cerita, syekh ini menceritakan, cuplikannya ada di HP saya. Dia bilang, saya satu waktu pernah ke Mesir, dan di Mesir ini saya lagi dari satu daerah mau ke Kairo, dari Iskandaria satu kota mau ke Kairo. Itu saya tiba di Kairo mungkin sekitar jam 2 malam. Pesawat saya selepas subuh harus berangkat kembali ke Saudi. Dia bilang, saya telepon pengurus masjid, saya mungkin mau mampir di masjid yang saya ceramah kemarin di Kairo itu. Saya mau tinggal di sana mungkin 2 jam 3 jam istirahat. Nanti habis itu baru kemudian saya berangkat ke Saudi habis subuh. Dia bilang, saya masuk ke masjid, tiba jam 2 malam, turun dari mobil, saya lihat masjid lampunya nyala semua nih. Kemudian setelah saya masuk masjid, saya temukan ada orang di mihrab, imam, lagi sujud nangis-nangis. Luar biasa, tangisannya itu kalau orang dengar membuat orang yang dengar pun mau menangis. Jadi saking luar biasa dia merengeknya sama Allah dalam sujudnya. Kata syekh ini, saya pun sambil berdoa sama Allah, ya Allah kabulkan permintaannya orang ini. Walaupun saya belum tahu apa yang diminta gitu. Dia bilang selesai dia sholat, saya dekati dia, saya bilang, Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa ini. Doa yang diikuti dengan tangisan di sepertiga malam menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi, dikabulkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infak. Ada sebuah teori yang dikembangkan oleh orang-orang yang berfaham kapitalisme. Ya. Apa yang mereka yakini? Maju ke sini teman. Kapitalis mengatakan apa? Kalau mau kaya, apa prinsip mereka? Nabung. Ya, sini bilang nabung juga. Saving, bahasa Inggris dong. Baik. Kapitalisme mengatakan kalau mau kaya, nabung. Tadi saving itu. Islam mengatakan kalau mau kaya bagaimana? Sedekah, infak, kaya. Ketemu nggak konsepnya nih? Ini nyimpan, ini keluarin. Nggak bakal ketemu. Banyak orang Islam pakai konsep kapitalis. Sibuk bengkakin rekening. Kapan nih 10.000 ringgit? Kapan nih 1 juta ringgit? Dan orang kalau nabung nggak bisa ketemu karena nabung tidak bakal keluar. Susah ngeluarin kan nabung. Tapi Islam mengatakan tidak, keluarkan akan datang. Lebih besar lagi. Kalau mancing ikan, itu mancing ikan jangan pakai, kalau mau ikan paus, ikan besar, jangan pakai pancing kecil. Pakai kapal tanker. Mau dapat duit banyak, jutaan ringgit, tapi nggak mau ngeluarin sedekah. Keluarin juga besar, dapat besar, gitu. Ini konsep ya. Nah, sekarang persepsi harus diubah. Bukan nabung pangkal kaya, sedekah pangkal kaya. Jadi kita nggak pernah perhitungan. Saya kasih contoh. Banyak orang dalam masalah infak ini, Bapak Ibu sekalian, selalu perhitungan sekali. Contoh di sini, kalau itu apa? Kotak amal ya. Hari Jumat di sini pakai kotak amal nggak? Sama Indonesia ya, alhamdulillah. Karena di Saudi nggak ada kan, nggak ada kotak amal itu. Di Saudi itu semua dihandle sama mereka. Bahkan kalau kita mau nyumbang, antum datang ke Masjid Haram, saya mau nyumbang, nggak bisa. Ini sudah amal jariah saya, nggak mau dia. Kalau kita dorong-dorongan, ayo kamu. Baik. Sekarang kalau ada kotak amal hari Jumat, bapak-bapak yang hadir di sini. Kalau bapak-bapak punya 1 ringgit baru, kertasnya baru, sama 1 ringgit tua, yang mana ditaruh di kotak? Jujur. Hah? Yang lecek katanya. Yang lecek. Ibu-ibu sekarang kalau lihat ada orang miskin lewat, kita punya 1 ringgit sama 10 ringgit, yang mana dikasih? Kenapa coba? Apa sebabnya? Karena konsep kita, sedekah itu merugikan. Bagi kita itu merugikan. Berkurang harta. Gitu. Ini persepsi yang salah sekali ini.
Harusnya di kotak amal, masukin uang yang baru. Kasih yang tua pakai beli air mineral di luar sana. Tapi untuk Allah kasih yang baru. Kalau selalu keluar sedekahnya 1 ringgit, 1 ringgit, 1 ringgit, rezekinya juga 1 ringgit terus. Gitu. Sebatas itu gitu. Coba sekalian kagetin, buat orang yang akan terima bantuan itu kaget. 1.000 ringgit, nih, kasih coba. Yakin dengan Allah, ini nggak mungkin. Karena kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Qudsi, Allah SWT, hadis Bukhari, hadis Sahih, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bena Adam, anfik alaik. Wahai anak Adam, konsep dari Allah dari atas langit, hai anak Adam, semua manusia, kafir atau beriman. Kalau lihat ada orang kafir suka sedekah, kaya tuh pasti. Pasti kaya. Karena di sini konsepnya kata Allah, hai anak Adam, bukan hai orang beriman. Hai manusia, anak Adam, mau kafir mau beriman, keluarkan, maka saya akan keluarkan buat kamu. Anfik, infak, saya akan infak kepadamu. Keran rezekinya dibuka sama Allah. Keluarin dulu. Teman-teman sekalian, makin bagus sesuatu yang kita kasih di jalan Allah, maka makin besar efek kepada kita. Dan harusnya kita malu dengan Allah. Apa yang kita milikin sebenarnya? Ilmu yang kita tahu, kita dimudahin sama Allah untuk belajar. Bisa nggak kira-kira kita hidup tanpa oksigen? Bisa nggak kita hidup tanpa air? Allah siapin semua fasilitas. Begitu kita sudah pintar, ya, sudah tahu belajar, punya ilmunya, lalu kemudian kita sombong. Ada orang miskin, sampai di Jakarta saya tegur banyak. Orang-orang kadang-kadang kalau ada orang miskin, saya nggak tahu di sini ada nggak orang minta-minta di jalan. Kadang-kadang di traffic light itu, begitu orang minta, jendelanya dibuka sedikit, tangannya keluar gitu. Dan yang dikeluarin kecil, 1.000, kalau di Indonesia 1.000 rupiah gitu. Itu sampai saya bilang, ini ya Allah, sudah turunin tuh kaca. Kasih 100.000, orang Indonesia ya. Di sini 10 ringgit, 100 ringgit kasih. Salaman sama orang susah tuh. Apa kata Nabi SAW? Innama turzakuna li fuqaraikum. Kalian justru diberi rezeki karena orang-orang miskin kalian itu. Kasih sampai, kadang-kadang kita kalau di Indonesia kalau kasih 100.000, tangan kita kayak mau dicium tuh. Luar biasa, oh terima kasih, benar sebenarnya 100.000 ini bukan dari kita, Allah juga yang kasih. Cuma disuruh, kamu makan, kasih. Kamu makan, bagi. Hanya itu kok, gitu. Saya akan tambah, kaidahnya jelas. Saya kasih, kata Allah, makan, kasih, berbagi. Kembali lagi tuh, begitu terus, gitu. Kenapa nggak mau ngeluarin nih? Urwah bin Zubair, salah satu ulama tabi'in yang masyhur luar biasa nasihatnya dia. Dia bilang apa? Janganlah seseorang di antara kalian memberikan di jalan Allah. Janganlah seseorang di antara kalian memberikan di jalan Allah yang kalian malu memberikan itu pada pemimpin satu kaum. Saya ulangi. Janganlah seseorang di antara kalian memberikan di jalan Allah sesuatu yang kalian malu memberikan kepada pemimpin satu kaum. Saya kasih contoh supaya lebih jelas gini. Tapi ini jawab jujur lagi ya. Hah? Bisa jujur ya? Baik. Cuma 3 orang yang nyaut. Gak apa-apa lah. Teman-teman sekalian. Di sini apa nih? Panggilnya apa di sini kalau pemimpin daerah? Sultan, raja atau? Hah? Menteri besar. Oke lah, menteri besar. Sekarang Bapak Ibu ditelepon sama menteri besar, ya. Besok datang ke kantor saya mau bertemu khusus. Atau datang ke rumah saya mau bertemu khusus. Dan saya pesan buah. Dia pesan apa? Buah. Beliin saya buah-buahan ya. Kira-kira Bapak Ibu beli buahnya di mana? Hah? Di pinggir jalan? Di sini ada pasar tradisional nggak? Pasar Tani. Pasar Tani ada. Baik. Bapak Ibu beli di supermarket buahnya atau beli di pasar Tani? Benar nih. Hah? Yang pesan tadi siapa? Menteri besar. Menteri besar pesan buah beliin di pasar Tani.
Ibu-ibu benar nih, saya tadi bilang jujur. Oke lah, saya tidak tahu pasar tani di sini, tapi di Indonesia kalau kita bilang pasar kaki lima. Kalau jawaban jemaah saya di Jakarta, enggak usah di supermarket tentunya. Baik, begitu masuk di supermarket, pilih buah sembarangan. Misal ada orange harganya, misal ini 50 ringgit 1 kilo, ada yang 25 ringgit 1 kilo. Yang mana yang dibeli? Ini yang pesan menteri loh. Siapa tadi? Menteri besar. Kalau saya ambil contoh di Jakarta aja deh, sini simpang siur soalnya. Nggak jelas jawabannya gitu. Kalau jemaah saya di Jakarta tuh, oh yang paling pasti yang 100.000 atau 50.000 beli anggurnya, 100.000 Ustaz. Baik, setelah itu ditaruh di kresek nggak? Tahu kresek ya? Plastik. Plastik bag. Taruh di plastik bag atau taruh di keranjang? Ini menteri besar yang pesan nih. Di keranjang, pakai kartu nama, pakai pita, bagus. Ya nggak? Manusiawi itu. Saya mau tanya jujur ya, kalau orang tuanya bapak ibu yang pesan, bapak ibu di rumah yang pesan, nak beliin saya buah, beli di mana? Pasar tani atau supermarket? Atau nggak usah deh, di Jakarta saya tanya gitu. Nanti di sini ada yang tanya lagi, ada yang jawab pasar tani juga. Kayaknya di mana? Kaki lima atau di supermarket? Kaki lima Ustaz. Baik, kalau buahnya ada yang busuk 1, nggak apa-apa, masukin aja. Pakai kresek, nggak apa-apa, pakai kreseknya bau ikan, nggak apa-apa, untuk ibu saya kok. Paham maksudnya? Jadi banyak orang tidak paham nih. Padahal orang tua itu mestinya bapak ibu cari buah yang paling bagus, keranjang paling bagus, kasih, karena itu bakti pada orang tua. Kata kunci rezeki di situ. Kita kalau pejabat dikasih yang bagus, aneh ini. Ini perkataan Urwah rahimahullah. Perkataan yang sangat penuh dengan hikmah, gitu kan? Janganlah kalian memberikan sesuatu di jalan Allah yang kalian malu sesuatu itu kalau dikasih kepada pemimpin kaum. Itu penting. Jadi selalu berikan yang terbaik. Pohon, kalau saya gambarkan di buku saya seperti sebuah pohon. Jadi kalau pohon ada buah berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Ini semakna nggak bahasa Indonesia sama Melayu nih? Oke. Pohon ini kena penting. Ini inti, masuk dalam inti bahasan. Rezeki itu seperti sebuah pohon, ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Ya. Buah yang berjatuhan ini saya tulis dalam buku saya, namanya rezeki ikhtiar. Rezeki mutlak. Rezeki mutlak ini maksudnya adalah pasti sampai ke bapak ibu, mau nggak mau. Ini air saya nggak pernah pesan tadinya, sampai ke saya. Kalau rezeki kita akan sampai ke kita. Tapi ini jenis rezeki yang pertama, namanya rezeki ikhtiar. Ini bahasa saya pribadi ya, supaya mudah difahami. Kalau ini ikhtiar, kenapa? Rezeki mutlak, rezeki mutlak. Artinya mau nggak mau, karena sudah jatuh buah-buahan ini, kita tinggal pungut makan, bebas. Dan ini, ya, yang berjatuhan ini masuk dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Bapak Ibu baca hadis ini, fahamin baik-baik, jangan salah. Kata Nabi SAW, tidak ada jiwa meninggal dunia, mati, kecuali yustaufa rizku, akan diberikan semua rezekinya. Jadi Bapak Ibu tidak mungkin kita mati kecuali semua yang Allah sudah catatin sampai ke kita. Ada orang subhanallah pas tua dapat warisan sekian banyak. Pada saat dia sudah mulai tua dapat kendaraan, dapat rumah, dapat macam-macam. Karena memang dia tidak akan mati kecuali rezekinya sudah dikasih semua, harus sampai ke dia. Tapi ini namanya rezeki mutlak. Masuk dalam hadis yang lain juga bunyinya begini. Kalau seseorang di antara kalian lari dari rezekinya, lari, dia nggak mau rezekinya,
sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan datang kepadanya sebagaimana mati akan datang kepadanya. Ini rezeki pasti sampai. Jelas sampai sini ya? Baik. Kita pindah, ada rezeki yang kedua, buah yang bergelantungan. Ini namanya rezeki ikhtiar. Rezeki ikhtiar ini di atas pohon, buahnya bergelantungan. Untuk sampai ke atas mengambil buah yang di atas pohon, Bapak Ibu butuh fasilitas. Tangga. Ya. Tangga ini ilmu pengetahuan. Misal, salah seorang dari kita Bapak Ibu sekalian sekolah S1. Ya, sini bilang S1 juga ya? Degree, oke. Di Indonesia bilang S1, diringkas. S1 ini sarjana tingkat 1. S2 ada sarjana tingkat 2, seperti itulah ya. Yang jelas, seseorang kuliah, lalu kemudian dia jadi degree tadi, misalnya tamat, tujuannya misal untuk dapat pekerjaan. Yang menyuruh dia kuliah tidak ada, ikhtiar dia sendiri. Ya, dia mau kuliah silahkan, dia nggak mau kuliah silahkan, nggak ada yang larang. Tapi ada orang kuliah supaya bisa kerja. Ya, begitu kan? Baik. Dia sekolah S1 ini nanti misalnya dapat gaji, anggap misalnya 2.000 ringgit. Misalnya, karena dia, ini contoh saja. Dia S1 dapat gaji 2.000 ringgit. Kemudian dia sekolah lebih tinggi lagi. Kalau di Indonesia bilang S2 itu. Ya, master. Kalau dia sudah dikatakan Master of Art ya. Jadi master, Indonesia meringkas MA gitu kan. Baik, dia sekolah S2 karena dia tahu S2 gajinya 5.000 ringgit. Ikhtiar dia bukan? Hah? Ikhtiar dia kan? Nah, kemudian dia sekolah lagi S3, program doktoral. Dia sekolah S3, dia tahu ini 10.000 ringgit gajinya. Ikhtiar dia bukan? Ikhtiar dia. Nah, ini karena dia cari ilmunya, dia punya tangga nih. Dia naik ke atas pohonnya, dia bisa ngambil rezeki yang dia mau. Ikhtiar tapi. Misal, Bapak Ibu buka sebuah restoran, sebuah butik atau apalah usaha ya. Kalau kita punya ilmunya, kita belajar buka restoran itu apa, cookingnya harus dari mana, pangsa pasarnya, modalnya, dari mana semua kita pelajarin. Cari ilmunya, pelajari ilmunya. Buat sebuah kerangka fikir. Oh ya ini modalnya sekian. Oh ini usahanya, pangsa pasarnya seperti ini. Oh nanti saya butuh pegawai sekian orang. Nanti menunya apa saja. Dan seterusnya. Ini kan kita belajar ya. Nah ini namanya ikhtiar kita. Baik, kita bukalah satu restoran. Ada orang, dia buka, dia pelajari, tambah ilmunya, dia buka franchise restorannya. Ikhtiar dia bukan? Ikhtiar. Kenapa KFC, McDonald bisa punya banyak cabang sampai ribuan, mungkin jutaan seluruh dunia? Dia punya ilmunya. Ilmu saja. Dan rezeki yang tadi mutlak, buah yang berjatuhan, sama rezeki yang ikhtiar, orang kafir sama orang beriman dikasih sama Allah. Nggak ada bedanya. Yang jatuh ini, semua orang kafir minum, semua orang kafir makan, semua orang kafir hirup oksigen, semua orang kafir tangkap cahaya ini sehingga bisa melihat. Jadi kalau orang tanya, kenapa orang kafir dapat mobil ya? Loh, ya Allah kasih. Semua dikasih. Sebagaimana harimau yang buas dengan harimau yang biasa, Allah kasih makanan. Semut yang menggigit dengan semut tidak menggigit, Allah kasih rezeki. Kebutuhan. Gitu kan? Jadi rezeki mutlak sampai ke orang kafir atau orang beriman. Rezeki ikhtiar juga sama. Yang punya KFC sama McDonald orang Yahudi kan? Kafir kepada Allah. Kok bisa banyak cabangnya? Dia punya ilmunya, ada tangganya. Dia pelajari ilmunya. Sampai sini jelas ya? Nah, ini poin penting. Karena dengan memahami ini,
Kita sudah tidak perlu lagi ngucapin kenapa orang kafir lebih kaya dari saya. Dia punya ilmunya. Harus punya ilmunya. Dan makin luas ilmu kita, wacana makin luas. Di Indonesia bilang jala. Di sini apa? Yang biasa ngambil buah tuh. Gala. Jadi kita kalau naik pohon tadi, naik pohon sama ilmu pengetahuan, di atas ini kalau galanya cuma satu, ya ambil satu sisi buah. Padahal di atas pohon ini bisa Bapak Ibu pakai satu tangkai, satu kayu, itu jalannya banyak 10, ngambil semua. Bebas, nggak ada batasnya. Orang kafir bisa buat sekian ribu hotel, sekian macam-macam. Nah, bedanya antara orang beriman sama orang kafir. Orang beriman punya satu kata kaidah. Halal yang boleh, haram ditinggalkan. Misal, ini air, kita lagi duduk di rumah, kita bicara rezeki yang mutlak, yang buah berjatuhan. Saya lagi duduk di rumah, tetangga kirimin makanan. Orang tua kita mati, meninggal, kita dapat warisan. Nggak ada upaya kita di situ. Tadi makanan tetangga kita nggak pernah masak, nggak pernah minta, diantarin tiba-tiba. Orang tua kita setengah mati, Indonesia bilang banting tulang ya, kerja banting tulang. Ya. Kemudian mati kita, anaknya enak-enak dapat warisan. Ini rumah, ini apartemen, ini mobil, nih. Datang kepada kita, gitu kan? Maka ini semuanya mutlak sampai ke kita gitu. Cuman kita sebagai seorang Muslim tahu. Ini makanan yang diantar halal atau tidak. Kan sudah sampai ke kita nih. Haram jangan disentuh. Buang. Babi misalnya. Anjing misalnya. Atau hewan haram. Kan itu. Makanya jangan dimakan. Jadi ada halal haramnya. Kalau orang kafir, semuanya diambil sama dia. Dia nggak peduli. Nah, kalau bahasa buah-buahan tadi, karena pohon ini kita anggap ada buah-buahannya, orang Islam itu hanya ambil buah yang bagus. Sedikit rusak jangan. Syubhat jangan diambil. Ini buahnya orange, bagus warnanya. Tapi sedikit ada hitamnya, syubhat. Jangan diambil. Ambil yang bagus saja kata Allah. Itu maksudnya halal. Syubhat atau haram jangan disentuh. Buah di atas tadi kalau naik, ingat, ambil yang bagus saja ya. Yang high quality. Yang enggak jangan diambil. Bisa difaham sampai sini? Baik. Memperbanyak istighfar dan taubat. Memperbanyak istighfar dan taubat. Ya. Ini tentunya ada disebutkan dalam surah Nuh. Dalilnya surah Nuh. Surah nomor 71. Surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12. Ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabi Nuh berkata pada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kalian, meminta ampunlah kalian pada Tuhan kalian karena Dia Maha Pengampun. Apa manfaatnya istighfar? Disebutin, yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka dengan istighfar kalian, Allah akan turunkan dari langit hujan yang lebat. Kita tahu hujan ini sumber kehidupan ya. Kalau tidak hujan 1 tahun, bisa banyak yang mati. Tapi hujan turun ini sumber kehidupan. Tumbuh-tumbuhan jadi subur, manusia jadi bisa hidup, terpenuhi kebutuhannya, hewan-hewan. Makna tafsir yang lain adalah, yursilis sama alaikum midrara, artinya dia akan turunkan dari langit rezeki secara bertubi-tubi. Ya. Orang sini bilang apa tuh kalau bertubi-tubi? Ya. Terus, non-stop. Ya. Wa yumditkum, manfaat yang lain selain rezeki yang lebat dari langit. Wa yumditkum, mad itu teman-teman kalau dalam bahasa Arab itu diperpanjang ya. Misal ada tali atau benang, itu kalau Bapak Ibu tarik tali itu namanya mad ya. Kita kalau dalam tajwid kan dimatkan, dipanjangkan ya. Nah, Allah bilang wa yumditkum, dan Dia memanjangkan buat kalian bi amwal, dengan harta-harta, wabanin, dan keturunan, wa yaj'al lakum jannatin,
Dan dengan istighfar itu juga dia akan buatkan untuk kalian kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan juga membuatkan untuk kalian sungai-sungai. Baik, ayat ini punya relevansi dengan sebuah kisah. Pernah ada satu orang, pernah ada orang yang datang kepada Hasan Basri. Pernah ada orang datang kepada Imam Hasan Basri. Hasan Basri ini teman-teman sekalian, selalu orang datang ke rumahnya untuk minta nasihat. Karena dia selalu bicara surga, neraka, kematian. Enggak ada yang lain. Maka yang terjadi adalah, ada pernah 3 orang datang ke rumahnya, lalu yang satu bilang, "Hai Imam," memang kalau kita syekh ya, "Hai Imam, saya sudah lama menikah, tapi nggak punya anak." Ini kalau teman-teman ya, yang sudah menikah lama nggak punya keturunan, dia bilang, "Saya sudah menikah 10 tahun tidak punya anak, dan saya sama istri saya sudah ikhtiar, udah ke tabib ini, tabib itu, minum ini, minum itu, tapi belum juga punya anak. Apa saran Anda?" Kata Imam Hasan Basri, "Perbanyak istighfar." Bukan istighfar ya, perbanyak. Lisanmu jangan berhenti nih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Tadi saya bilang di awal pertemuan kita, lisan kita ini lagi naik lift, lagi mau naik mobil, lagi mau buka baju, lagi mau dari kamar ke sofa, baca alhamdulillah atau istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Kata Imam Hasan Basri, perbanyak istighfar. Jangan berhenti lisanmu ini. Karena ada hadis yang berbunyi, ya, dosa itu bisa menghalang rezeki dari langit. Baik. Masuk orang kedua, orang ini pulang. Masuk orang kedua berkata, "Hai Imam, saya sudah lama bekerja, tidak pernah kaya seperti fulan." Ditunjuk orang kaya di kampungnya. "Saya sudah ikhtiar, sudah kerja ini, kerja itu, buka usaha ini, tidak pernah berhasil seperti si fulan. Apa saran Anda?" Kata Hasan Basri, "Perbanyak istighfar." Orang ini sudah ikhtiar ya, tapi belum berhasil, belum sukses. Perbanyak istighfar. Keluar, orang ketiga masuk. "Hai Imam, saya kena penyakit di perut saya. Kalau sakit, luar biasa susahnya nih. Saya sudah berobat, minum ini, minum itu, ke tabib ini, gak pernah sembuh. Apa saran Anda?" "Perbanyak istighfar." Pulang nih, istri Hasan Basri tanya, "Hai suamiku, tadi 3 orang itu, mungkin yang satu butuh modal, yang satu butuh obat, mungkin yang satu boleh tunjukin ke tabib. Kok Anda cuma bilang istighfar?" Kata Hasan Basri, "Apa kau tidak dengar istriku? Mereka semua bertiga sudah mengatakan, sudah ikhtiar. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, tadi surah Nuh, surah nomor 71 yang sudah kita sebutkan, ayat 10 sampai ayat 12, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Nuh berkata, "Aku berkata kepada kaumku, maka beristighfarlah kalian, bertobat kepada Allah. Ya, innahu kana ghaffara, sungguh dia maha penerima taubat. Yursilis sama alaikum midrara, dia akan menurunkan dari langit buat kalian hujan yang lebat atau rezeki yang banyak. Wa yumditkum, dan dia pasti akan tambahkan buat kalian bi amwalin wa banin, harta dan keturunan." Berarti kan masuk dalam kasus-kasus mereka. Tadi yang punya belum dapat rezeki, kemudian yang satu juga belum sembuh penyakitnya, yang satu juga belum punya keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, dan dia akan meluaskan, memperbanyak buat kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan meluaskan buat kalian juga sungai-sungai. Baik, di poin keempat ini kita tutup dengan kisah Imam Ahmad. Di poin keempat ini tentunya Imam Ahmad rahimahullah seorang ulama besar, dan beliau di akhir hidupnya tidak tahu kenapa datang ke satu tempat. Ada satu tempat, satu kota, kayak Kuala Lumpur misalnya, kemana. Imam Ahmad satu waktu di akhir hidup beliau terdorong sekali mau datang ke situ. Tidak tahu kenapa. Di sana tidak ada orang yang dikenal, tapi hatinya pengen, pergilah dia ke sana. Tiba di sana, maghrib, masuk ke masjid, sholat. Maghrib, habis maghrib duduk ngaji sebentar, azan isya. Pas azan isya, sholat isya. Habis isya, seperti surah ini misalnya, ya. Kemudian Imam Ahmad habis sholat isya pergi ke pinggir masjid mau tidur, musafir, nggak ada orang yang dia kenal. Marbot masjid, ini bilang apa nih kalau marbot? Marbot itu pengurus ya, pengurus masjid. Indonesia bilang marbot ya. Marbot ini masjid, datang ke Imam Ahmad. "Hai Syekh
Syekh ini dalam bahasa Arab pada punya 3 arti ya. Jadi kalau di negara Arab dipanggil syekh jangan bangga dulu. Nah. Syekh itu bisa orang tua, syekh itu bisa orang kaya, syekh itu bisa orang pintar. Makanya biasa kalau kita lagi umrah atau haji, salah jalan dipanggil, hai syekh. Bisa saja cuma manggil saja itu. Nah, dipanggil, ini syekh dipanggil Imam Ahmad. Hai syekh, ngapain anda di sini? Kenapa di sini? Imam Ahmad bilang, saya musafir. Nggak ada orang yang saya kenal di kota ini. Kemalaman, kalau saya pulang kemalaman, nggak ada transportasi. Besok saya tidur di masjid, besok saya pulang. Orang ini nggak tahu kalau ini Imam Ahmad ya. Dia nggak tahu karena zaman dulu orang tidak ada foto. Orang nggak tahu, orang cuma tahu namanya saja. Imam Ahmad juga nggak perkenalkan diri. Akhirnya orang ini bilang nggak bisa. Masjid nggak boleh pakai tidur. Keluar. Imam Ahmad bilang saya didorong keluar. Ditolak ya. Didorong keluar dari masjid. Ditutup pintu masjid, dikunci. Dia bilang waktu orang ini sudah pergi, ada teras masjid. Teras, balkon ya. Ada teras masjid. Dia Imam Ahmad bilang saya tidur di situ. Balik lagi orang ini. Ini orangnya istiqomah betul nih. Hai Syekh, ngapain di sini? Dia bilang saya musafir, mau tidur teras masjid. Dia bilang nggak bisa. Teras juga nggak bisa. Dia Imam Ahmad bilang saya didorong ke jalanan. Yang jelas masjid ini rupanya bersebelahan, bangunannya dempet ya. Indonesia bilang dempet. Apa di sini bilang? Pokoknya rapat ya. Dia bangunannya itu antara masjid sama rumah tempat orang ini rapat. Di situ ada penjual roti. Dilihat Imam Ahmad, dia bilang, "Hai Syekh, kesini aja ke tempat saya." Imam Ahmad datang. Lalu kemudian dia bilang, ini tempat saya jual roti, rumah saya tidak jauh dari sini. Ada di sini kamar, kalau saya capek saya istirahat, Anda boleh pakai. Besok mau pulang silahkan. Imam Ahmad lalu cerita, orang ini punya keunikan nih, penjual roti. Dia setiap pecahin telur, ambil tepung ya, orang sini bilang juga tepung ya. Ambil tepung, ambil garam buat adonan roti, selalu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus orang ini. Kata Imam Ahmad, dia terus istighfar, dia tidak berhenti kecuali kalau saya ajak ngomong atau dia mau bertanya. Lisannya terus istighfar, astagfirullah, terus. Kata Imam Ahmad, sudah berapa lama kau amalkan ini? Rupanya orang ini kebetulan seumur Imam Ahmad, sudah tua. Rambutnya sudah putih semua gitu. Kata dia, sudah lama, dari saya masih bujang. Bujang ini belum menikah ya. Dari dulu saya masih belum menikah. Kata Imam Ahmad, apa manfaatnya? Kau dapat apa dari ini? Kata dia, semua yang saya minta sama Allah dikasih. Apa saja saya bilang, ya Allah, dikabulin. Tinggal satu yang Allah belum kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta dipertemukan sama Imam Ahmad. Kata orang ini. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar. Istighfarmu lah yang membuat saya datang ke kotamu ini. Istighfarmu yang membuat marbot masjid tadi dorong-dorong saya. Istighfarmu yang membawa saya datang ke tempatmu ini. Saya Ahmad bin Hambal. Gitu. Allah datangkan ulama besar ke rumahnya karena istighfarnya. Itu istighfar luar biasa. Jadi lisannya jangan diam. Selalu ucapkan yang baik. Gitu. Istighfar, alhamdulillah. Ini selalu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Terus alhamdulillah. Ini kita ucapkan. Lebih jauh fahami hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, tahankan sebagian rezekinya hambaku ini kepada fulan, karena kalau kau luaskan, dia tidak akan menyembahku. Dan luaskan rezekinya si fulan, karena kalau kau luaskan, dia malah tambah taat kepadaku. Ini ada saksi bahasan dengan bahasan kita teman-teman. Saya punya teman dekat di Indonesia. Teman saya ini dari saya masih SMA di Madinah tahun 90. Kebetulan beliau datang bekerja. Sahabat dekat saya jadikan sahabat, bukan mahasiswa tapi beliau kerja pada saat itu. Semenjak itu teman-teman sekalian, sampai terakhir saya ketemu mungkin 2 tahun lalu lah, saya melihat keadaan dia sama persis seperti dulu. Masih susah hidupnya teman-teman sekalian, susah hidupnya. Rumah ninggal numpang sama istrinya yang punya rumah. Pendapatan kadang-kadang tenaganya dipakai, kadang-kadang enggak. Pas-pasan semua hidupnya. Tapi makan iya. Orang tahu kenapa
Kenapa orang banyak bantu dia? Orang kasih makanan, orang kasih duit sebagian. Tapi dia terus terang tidak punya rumah sendiri, tidak punya kendaraan, dan ini sudah bertahun-tahun berjalan. Orang ini teman-teman kalau antum lihat dahinya hitam sekali. Sholat malam gak pernah lewat. Gak pernah lewat sholat duha, sunnah semua dikerjain. Sholat azan sudah di masjid saat pertama. Ibadahnya luar biasa. Saya terus terang pribadi terus bertanya, kenapa Allah belum bukain rezekinya orang ini? Apa sebabnya? Kenapa kok belum dikasih sama Allah sebagaimana dikasihnya orang-orang soleh yang lain? Orang ini soleh luar biasa. Saya kadang-kadang cemburu lihat ibadahnya. Ternyata teman-teman sekalian, satu waktu saya tabligh akbar di kotanya dia. Turun naik pesawat di satu kota. Saya nggak sebutin kotanya untuk menutupi beliau tentunya. Ini cuma pelajaran ibrah. Turun dari pesawat di satu kota besar, naik mobil ke kota itu. Saya sewa mobil, naik ke sana. Tabligh akbar. Selesai tabligh akbar dia temuin saya, habis itu dia ikut sama saya. Saya mau ikut ke kota yang sebelah. Baiklah, silakan. Waktu itu teman-teman saya sewa mobil Avanza. Dan mobil juga ini bukan mobil baru lah. Jalanlah kami pulang ke sana sekitar 1 jam, 1 jam setengah perjalanan. Di tengah jalan sambil ngobrol-ngobrol, bernostalgia dulu masa di Madinah, ngobrol masalah pengajian, apa segala. Kemudian lewat satu mobil teman-teman, menyelip mobil kami dengan sangat cepat. Dan seperti orang yang ugal-ugalan. Karena cepatnya mobil itu melintasi mobil kami dan tiba-tiba menyelip di depan mobil sampai supirnya kaget. Dan memang goyang mobil itu pada saat itu. Sebenarnya memang secara akal memancing emosi, gitu kan. Tapi saya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi yang aneh teman-teman, teman saya di belakang. Tiba-tiba saya tidak sangka selama puluhan tahun saya bersahabat sama dia, belum pernah saya dengar lisannya mengucapkan seperti itu. Tiba-tiba dia mencaci maki mobil itu, mengucapkan kata-kata yang tidak layak lah untuk seorang ikhwah gitu ya. Kayaknya tidak mungkin keluar dari lisan orang yang sudah paham agama. Tapi dia ucapkan, keluar macam-macam, mencaci maki orang itu. Terus saya balik ke arah orang ini, lalu saya tiba-tiba seperti mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang selama ini di hidup saya. Lebih dari 20 tahun saya bersahabat. Saya selalu bertanya, kenapa orang ini belum dibukain rezekinya? Saya dapat pada satu jawabannya teman-teman. Ternyata orang ini Allah Azza wa Jalla sengaja menahan itu semua, tidak diberikan karena kalau dikasih malah berbahaya orang ini. Ini baru mobil sewa udah bisa caci maki orang. Gimana kalau mobilnya mobil sendiri? Gitu kan? Jadi saya berpikir, oh subhanallah, mungkin Allah mau dia tetap dalam ketaatan sehingga disempitkan keadaannya. Padahal tidak pernah berhenti. Saya tahu sendiri antara azan iqamah udah selalu berdoa kepada Allah, ibadahnya luar biasa lah. Tapi begitulah teman-teman sekalian. Allah dengan kemahamurahannya menunda sesuatu itu dengan hikmah yang dia inginkan. Baik, ini kurang lebih yang saya inginkan sebagai bahan muhasabah. Ada 2 hal tadi ya. Tentang masalah doa itu adalah ibadah. Dan ingat teman-teman, doa itu ada tahapan penerimaannya. Bisa antum dikasih langsung, bisa dihilangkan masalah yang menimpa antum, atau bisa dipanen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Dan saya sudah kasih contoh, kalau terlambat atau belum dikasih, jangan putus asa berdoa, dan pasti sangka baiklah dengan Allah. Ana inda dhanna abdi bi. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, saya sudah akan prasangkan hambaku, gitu kan? Jadi memang kita harus bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu ringkasnya adalah patuh. Patuh. Sini bilang patuh juga ya. Taat. Jadi semua yang Allah perintahkan, wajib atau sunnah, kerjakan. Yang Allah halalkan, nikmatin. Yang dilarang haram dan makruh, tinggalkan. Itu namanya takwa. Makin kental kita mengerjakan perintah, semua wajib sunnah kita kerjain, tidak milih-milih. Kemudian yang haram dan makruh pun ditinggal, maka itu makin tinggi tingkat ketakwaan. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar pertemuan terakhir, tapi dalilnya adalah sudah kita sebutkan juga surah At-Talaq kemarin ya, surah nomor 65 ayatnya ayat 2 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan makhraja, jalan keluar dari masalahnya. Lalu ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Yang keenam, tawakal. Ada perbedaan antara tawakal sama tawakul. Beda ya.
Tawakal itu menyerahkan hasil usaha. Ya, setelah berusaha. Kalau tawakul belum berusaha sudah pasrah sama Allah. Beda. Contoh begini. Sekalian dalilnya hadis Bukhari. Pernah ada seorang sahabat Badui, orang padang pasir lagi bawa untahnya. Kemudian mau masuk masjid, mau dengar pengajian Nabi. Begitu dia tiba di masjid, dia nggak ikat untahnya, dia bilang tawakkaltu 'ala Allah. Kalau bapak ibu sini mobilnya nggak dikunci, ya. Udah deh pasrah aja sama Allah. Nanti nggak akan dicuri, gitulah. Ya. Maka dia bilang tawakkaltu 'ala Allah. Begitu dia masuk masjid, untanya lari. Kisah nyata begitu. Unta ini bapak ibu sekalian hewan yang susah untuk ditangkap, susah, rumit. Karena unta itu bisa 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Unta itu kalau minum, kalau dia minum air, itu dia tidak angkat, tidak berhenti minum itu kecuali sudah minum 130 liter. Jadi di perut unta itu ada gentong, apa gentongnya? Ada gentong, itu isinya air bersih. Makanya Allah bilang wa ilal ibili kaifa khuliqat. Ke unta itu perhatikan bagaimana diciptakan. Dan kata Nabi SAW, jangan kalian minum seperti unta. Unta itu kalau minum gak berhenti, terus. Kita disuruh minum, Abdullah bin Umar itu kalau minum baca bismillah, lepas lagi alhamdulillah, minum lagi bismillah, lepas lagi alhamdulillah. Ibnu Umar satu gelas begini bisa banyak bismillahnya, banyak alhamdulillahnya, cari pahala. Jadi kita gak boleh nafas di gelas gitu kan, ada larangan. Nah seperti itulah. Unta ini, Bapak Ibu sekalian, untanya si orang yang tadi lari, dikejar sama dia. Susah ditangkap, larinya kencang, kemudian juga bisa sampai 3 hari, nggak makan, nggak minum. Ringkas cerita, hilanglah unta itu. Dia kembali ke masjid, pengajian Nabi sudah selesai. Ilmu hilang, unta hilang. Sedih orang ini. Nabi SAW lihat, kenapa kamu? Ya Rasulullah begini ceritanya. Kata Nabi, kamu yang salah. Iqilha thumma tawakkal 'ala Allah. Ikat dulu untamu baru tawakal. Kunci dulu baru pasrah. Coba dulu baru pasrah. Itu tawakal. Dalilnya sama tadi surah At-Talaq ayat 3. Surah nomor 65 tadi ya. Setelah Allah bilang masalah takwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, terus Allah bilang apa? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah jadi hasbu. Hasbu itu pencukup. Kata ulama, semua rezekinya dipenuhi. Dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, hakka tawakkuli, yang benar-benar tawakal, pasrah benar sama Allah, sambil ikhtiar, maka niscaya Allah akan berikan kepada kalian rezeki, sebagaimana Allah memberikan burung, induk burung, yang keluar di pagi hari mencari makan dan kembali sore hari memberikan makan anaknya. Kalau kita keluar rumah betul-betul bertawakal, Allah pasti akan berikan rezeki. Nasib kita pada Allah luar biasa. Ada seorang syekh, saya dengarkan ceramahnya, menarik sekali. Saya tidak tahu orang itu siapa, tapi cuplikannya saya dapatkan dari seorang teman dari Jeddah yang mengirimkan ke saya. Orang ini cerita, syekh ini menceritakan, cuplikannya ada di HP saya, dia bilang, saya satu waktu pernah ke Mesir, dan di Mesir ini saya lagi dari satu daerah mau ke Kairo, dari Iskandaria, satu kota, mau ke Kairo. Itu saya tiba di Kairo mungkin sekitar jam 2 malam. Pesawat saya selepas subuh harus berangkat kembali ke Saudi. Dia bilang, saya telepon pengurus masjid, saya mungkin mau mampir di masjid yang saya ceramah kemarin di Kairo itu. Saya mau tinggal di sana mungkin 2 jam, 3 jam istirahat. Nanti habis itu baru kemudian saya berangkat ke Saudi habis subuh. Dia bilang, saya masuk ke masjid, tiba jam 2 malam, turun dari mobil, saya lihat masjid, lampunya nyala semua nih. Kemudian setelah saya masuk masjid, saya temukan ada orang di mihrab, imam, lagi sujud, nangis-nangis. Dan luar biasa, tangisannya itu kalau orang dengar, membuat orang yang dengar pun mau menangis. Jadi saking luar biasa dia, merengeknya sama Allah dalam sujudnya. Kata syekh ini, saya pun sambil berdoa sama Allah, ya Allah kabulkan permintaannya orang ini. Walaupun saya belum tahu apa yang diminta gitu. Dia bilang selesai dia sholat, saya dekati dia, saya bilang, Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa ini. Doa yang diikuti dengan tangisan di sepertiga malam menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi, dikabulkan nih. Dia bilang, demi Allah syekh,
Karena syekh ini orang Arab biasanya panggil bisa orang pintar, bisa orang kaya, bisa orang tua. Jadi kalau antum dipanggil syekh jangan bangga dulu ya. Karena banyak maknanya itu. Ya. Jadi dipanggil syekh, dia tidak tahu, biasa juga di Saudi begitu ya. Kalau ada orang kita tidak kenal dipanggil syekh, syekh sini syekh. Walaupun antum bukan syekh sebenarnya gitu. Ya. Maka dia bilang demi Allah syekh, dia tidak tahu kalau ini orang memang ulama gitu. Istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit dan saya harus bayar 14.500 jenih atau ponnya Mesir. Saya harus bayar rumah sakit. Kalau enggak istri saya enggak bisa dioperasi. Ini sudah parah sekali. Kata syekhnya, jadi gara-gara itu kau sujud sama Allah. Dia bilang iya, lanjutkan nangis sama Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang ikhlas minta padanya. Lanjutkan, nikmati sujudmu. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dia bilang iya baik. Orang itu dia bilang kembali lagi ke mihrab, nangis lagi. Sholat sujud sama Allah, ya Allah. Dan dalam doanya begitu. Ya Allah, istri saya mau dibayar besok rumah sakitnya. Jumlahnya sekian, saya tidak pegang uang satu jenih pun. Ini 14.500 jenih. Banyak sekali. Maka dia bilang, orang ini bilang baiklah kalau begitu. Syekhnya ini bilang, saya mau tidur dulu. Saya istirahat 1 jam, menjelang azan subuh dia bilang. Ada marbot masjid datang bangunin saya. Sudah azan, saya sholat qobliyah, sholat sunnatul fajr. Waktu iqamah, pengurus masjid tahu kalau dia ini ulama, dipanggil, dia bilang, Syekh tolong jadi imam. Dia bilang saya capek, baru istirahat 1 jam 2 jam malam. Biarlah imam. Dia bilang tidak apa-apa, ayat-ayat pendek aja, baca surah-surah pendek aja. Kata Syekh baiklah. Dia bilang saya baca surah-surah pendek. Rupanya mikrofon masjid karena keluar di luar. Ada satu pengusaha Mesir, apartemennya itu dekat masjid dan dia suka ikuti ceramahnya Syekh ini di YouTube. Dia bilang turun dari apartemennya, ikut sholat berjamaah di masjid karena dia kenal suaranya orang ini gitu. Begitu selesai sholat, dia bilang saya lagi zikir, datang orang itu. Dia bilang Syekh ahlan wa sahlan di Mesir, saya salah satu penggemar anda di YouTube dan saya dengar suara tadi. Saya tadinya mau sholat di masjid lain, saya ke masjid ini. Dia bilang Syekh saya mau minta tolong satu hal. Kata Syekhnya kenapa? Dia bilang saya sudah ngitung zakat uang perusahaan saya harus alokasikan 14.500 jenih. Kata Syekhnya. Orang itu bilang saya mau alokasikan zakat saya 14.500 jenih. Kata Syekhnya saya nangis, dengar itu. Nangis, saya terisak-isak. Kata orang itu kenapa anda nangis? Syekh bilang saya nggak bisa jelasin. Dia bilang saya nangis terus. Kemudian saya lihat ke kiri kanan di saf, mana orang yang tadi malam sholat tahajud tuh? Namanya ada di ujung. Dipanggil sama Syekh, fulan kesini, datang. Dia bilang ceritakan masalah kamu apa? Dia bilang Syekh saya punya masalah, istri saya dioperasi harus bayar 14.500 jenih hari ini, kalau tidak nggak operasi. Kata Syekhnya, tiba-tiba si pengusaha ini nangis-nangis. Orang ini juga heran, kenapa kalian berdua menangis? Dia masih bingung kenapa gitu. Kata Syekhnya biarin orang ini yang jelaskan. Yang punya usaha bilang apa? Demi Allah Syekh, saya sudah 1 minggu taruh uang ini di lemari saya, sudah 1 minggu. Setiap hari istri saya bilang, turunkan, lakukan haknya Allah, zakat itu keluarkan. Dia bilang saya ingin dapat 1 orang yang saya kasih langsung daripada saya bagi-bagi. Saya mau 1 orang saya kasih, selesaikan masalah dia dan Allah selamatkan saya di akhirat. Orang ini jadi nangis. Orang yang punya minta butuh nangis. Kata pengusahanya, ini uangnya silakan 14.500. Semoga Allah selesaikan urusan saya di akhirat gara-gara saya bantu kamu. Kata Syekhnya, demi Allah yang terjadi, orang ini yang orang yang punya uang ini yang dikasih uang, dia tiba-tiba lupakan saya dan lupakan si pemilik uang. Dia langsung angkat kepalanya ke langit sambil menangis mengatakan, ya Allah aku mencintaimu. Terpenuhi kebutuhannya, gitu kan? Kuasa Allah. Teman-teman, cuman kita selalu buru-buru. Kalau seseorang kita di perusahaan mau dinaikkan gajinya saja, mau naikkan jabatannya, dia harus tulis permohonan. Tidak mungkin juga baru hari ini dimasukkan kemudian ketuk ruangan dirutnya, mana permintaan saya kemarin? Atau hari ini, nggak mungkin. Seminggu dia sabar, 2 minggu dia sabar dengan berharap datang panggilan. Kenapa dengan Allah Subhanahu wa taala kita tidak begitu, teman-teman? Banyak orang buru-buru dan kebanyakan orang mau menggantungkan permintaannya kepada Allah hanya pada hal-hal yang kecil. Hal yang besar tidak, atau sebaliknya, hal yang besar, hal yang kecil tidak. Kenapa tidak pernah minta sama Allah dikasih motor,
dikasih mobil, dikasih rumah. Kenapa hanya minta kalau penyakitnya dihilangkan baru kembali kepada Allah? Itu pun seringkali kita jadikan Allah nomor 30 teman-teman sekalian. Ke dokter ini, ke dokter itu, resep ini, resep. Nanti kalau sudah mentok nggak bisa sembuh baru sholat tahajud. Hah? Salah. Islam mengajarkan kita apa? Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum aktivitas berdoa, sebelum ke dokter doa dulu supaya Allah jadikan kesembuhan. Karena dokter resepnya cuma semoga lekas sembuh. Tidak ada pasti sembuh. Makanya teman-teman sekalian kembali kepada Allah adalah jalan yang paling luar biasa. Gitu. Coba merengek kepada Allah SWT. Allah pasti tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya. Baik. Yang ke-15 yang terakhir adalah afaf dan zuhud. Afaf ini dan zuhud maksudnya adalah afaf itu apa ya? Afaf itu tidak minta-minta, tidak mengemis. Punya kemuliaan jiwa. Namanya afaf dalam bahasa Arab. Afaf ini masuk dalam hadis Nabi SAW. Tidak ada seorang pun yang membuka pintu afaf. Afaf itu tidak mengemis. Selalu punya kemuliaan jiwa. Gak ngelang minta gak ada. Kemuliaan jiwa. Tidak ada seseorang yang membuka pintu afaf, mau bekerja hasil keringat sendiri, kecuali Allah buka baginya pintu rezeki. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis. Orang sini bilang mengemis juga. Mengemis, kecuali Allah akan bukakan pintu kemiskinan. Jadi jelas ya, afaf di sini.